Video ini teknis banget, tapi gue berusaha semaksimal gue ngebuat sesimpel mungkin biar kalian ngerti review monitor di GTI ini. Dan harus ya, setelah lu ngerti semua yang gue ngomongin di sini, akan sangat mudah lu memilih monitor ke depannya dan tidak termakan oleh BS marketing brand. Hari ini gue ditemenin sama Xiaomi 27 inch QHD 165Hz yang dari data dan fiturnya cukup bisa ngewakilin setidaknya hasil untuk semua monitor di bawah 15 juta yang rata-rata HDR-nya masih gimmick. Fokus kita hari ini untuk ngebahas monitor masih dalam segmen SDR, Standard Dynamic Range. Soalnya pengetesan HDR atau High Dynamic Range pembahasannya harus satu video lagi, karena itu udah beda dunia. Kalian ya pasti tahu HDR yang suka dijadikan marketing, omongan kata-kata, ya brand-brand TV, monitor, smartphone, dan lain-lain. Langsung aja kita mulai dari gamut dulu yang paling basic. Semua dari kita harusnya udah tahu ya tes ini untuk nunjukin seberapa banyak warna yang bisa dikeluarin sama suatu monitor, ya sama suatu panel tepatnya sih. Sebenarnya ada banyak banget standarisasi warna di dunia, tapi di GTI kita pilih paling umum yang benar-benar berdampak di hidup banyak orang. sRGB yang masih jadi standar Windows sampai hari ini, dan P3 yang jadi standar Apple. Biasa sih gue sebut palette sRGB, P3, dan lain-lain. Setelah itu kita lihat kualitas warnanya lebih luas lagi, lebih dalam lagi di palette REC 2020 SDR, Standard Dynamic Range. Dan itu palet warna yang selalu kita bandingin untuk setiap monitor kita dalam bentuk chart. Alasannya, karena itu palet yang paling luas yang dikeluarin tahun 2020 sesuai dengan namanya. Soalnya sekarang udah banyak monitor yang udah mau sentuh 100% P3, jadi kita mesti bandingin di color palette yang lebih luas dari P3 supaya kelihatan beda satu monitor dengan yang lainnya. Di sini Xiaomi bagus banget dengan P3-nya yang 96%, berarti dia cakup 71% REC 2020. Dan kita selalu bandingin dengan kira-kira 20 lebih monitor di kelasnya, di chart yang selalu kita munculin. Semakin tinggi persennya, tentu hasil ini semakin bagus. Dan di sini ada yang mesti gue tekenin. Gamut di sini artinya monitor atau panel itu mampu keluarin berapa banyak warna. Tapi bukan berarti warna yang dikeluarinnya akurat sesuai dengan standar internasional. Ini penting karena hal ini suka dijadiin gimmick sama brand. Di CIPT 100% udah pasti akurat. Sering banget tuh brand pakai kata-kata gituan. Gue sebut ini marketing BS. Lihat aja. Pengetesan selanjutnya gue sebutnya akurasi putih, tapi sebenarnya pengetesan ini nama aslinya tuh grayscale. Kalau kita translate secara literal gitu, ya artinya skala abu-abu yang lebih tepat sebenarnya dibanding nama yang kita gunain akurasi putih. Cuma agak nggak enak ya kalau jadi judul gitu, jadi ya udah. Di sini tesnya nunjukin seberapa akurat monitor itu show warna hitam paling hitam yang diwakilin 0 sampai putih yang paling putih diwakilin 100. Total ada 21 sampel yang diambil sama Kalman yang harus ya udah cukup nunjukin kualitas monitor. Yang dimana sebenarnya Kalman bisa push pengetesan ini sampai 256 shade putih. Tapi kalau gue tunjukin itu semua akan belibet datanya, gue show ke kalian. Jadi 21 sampel cukup. Di sini ada beberapa hal yang mesti kalian perhatiin. Pertama, CCT rata-rata atau biasa kita kenalnya white balance. Yang standar kita bisa bilang bagus itu di 6500. Sesuai angka yang kita taruh di banner. Chart ini nunjukin ke kita monitor keluarin 3 warna. Red, green, dan blue. Dan ketiganya bergabung untuk hasilin warna hitam dan putih. Target kita harus ke titik 0. Kita bisa lihat Xiaomi ini memang udah dikalibrasi dari pabrik karena biru dan hijaunya cukup mepet dan dekat ke angka 0. Tapi warna merah tuh agak ngelebar sedikit ke bagian bawah. Jadi hasil CCT-nya di 6800. Kalian juga bisa lihat hasil putih yang dikeluarin monitornya di bagian bawah, di bagian actual. Putih 100-nya agak sedikit kekurangan warna merah kalau kita bandingin dengan target putih 100-nya di bawahnya. Bagian target itu hasil putih yang seharusnya. Dan chart ini kalian bisa bandingin ya dengan hasil kalibrasi monitor Xiaomi ini. Semua warnanya mepet ke titik 0, itu yang benar-benar kita mau. Dan CCT dipaksa ke 6500. Berikutnya gamma. Pengetesan di GTI kita pakai 2,2 yang dimana itu standar untuk pemakaian di ruangan kamar atau kantor dengan cahaya pada umum ya. Kalau ini kan cahaya studio, gue ganti dulu kayak gini. Ya, kayak gini lah ya. Shadow-nya agak aneh. Kayak gini, harusnya. Ruangan biasa. Ada beberapa monitor yang kasih kita preset atau settingan untuk monitornya jalan di gamma 2,4 dan itu ditunjukin untuk pemakaian di ruangan gelap gulita kayak gini. Nah, jadi sumber cahaya cuma di monitornya. Alasannya gamma 2,4 ini ada supaya editor yang butuh keakurasian warna ngelihat monitornya tuh nggak bias dari pantulan cahaya lain. Supaya mereka bisa benar-benar fokus sama konten yang ada di monitor, ngeditnya bisa perfect. Di sisi lainnya ada beberapa monitor yang gammanya ngaco sampai 2,0.
berarti hal kebalikannya terjadi. Monitor itu ditunjukin untuk penggunaan di ruangan cahaya yang luar biasa banyak. 2,0 akan kurang rekomen sih, karena akan sangat bias pandangan kita terhadap warna karena terlalu banyak pantulan cahaya di ruangan itu. Dan kita balik lagi ke hasilnya tadi, kedua kombinasi dari sisi rata-rata dan gamma itu mempengaruhi hasil keluarnya hitam, putihnya itu akurat atau enggak. Monitor boleh punya CCT rata-rata perfect di 6500, tapi kalau gamanya ngaco, ya tetap putih yang keluar akan ngaco. Karena nggak sesuai standar. Karena tugasnya Kalman ini akan selalu ngebandingin. Dia akan ambil sampel monitornya keluar putih apa dibandingin dengan standar internasional. Setelah grayscale, kita tes saturasi warna. Monitor Xiaomi ini luas banget P3-nya sampai 96%. Jadi kalau kita kalkulasi sebenarnya sRGB-nya kira-kira tuh 120%-an lah. Kita tes saturasi warnanya di color space sRGB saat monitor ini show konten sRGB. Kalman ambil beberapa warna jadi sampel dan bandingin dengan standar yang semestinya yang diwakilin sama kotak putih di gambar gamut. Dan kelihatan saturasi sRGB-nya sangat over saturated. Karena sini P3-nya tinggi, P3 itu cakup banyak banget warna merah dan magenta. Jadi kalian lihat warna merah paling terakhir itu off target banyak banget. Efeknya kalau kalian lihat konten website yang gunain palet sRGB, warna merah yang akan keluar tuh rada aneh dan nggak natural di mata. Efek lainnya dari saturasi warna yang oversaturated ini, ya akurasi warnanya akan jadi nggak akurat. Kita pilih di Kalman tes warna hampir 100 warna, dan di dalamnya ada saturasi warna juga untuk melihat seberapa monitor itu akurat ngeluarin warna. Dari hasil ini kelihatan jelas secara default pabrik, Xiaomi ini ditunjukin untuk show konten P3, bukan sRGB. Karena ketika kita tes di palette P3, saturasi warnanya bagus banget di 4 delta E dan akurasi warnanya sangat akurat di 4 delta E. Sampai sini gue yakin lu punya 2 pertanyaan minimum. Yang pertama, Bang, itu delta E ITP bedanya sama 2000 apa ya? Karena kan hasilnya tuh beda tuh, tapi targetnya tetap di bawah delta E 2 di banner. Delta E sebenarnya standarnya ada banyak, 1976, 1994, 2000, dan terakhir ini delta E ITP. Yang semakin tinggi angkanya, semakin banyak hal yang digunain untuk menimbang warna itu akurat atau enggak. Dan makin banyak faktor yang mesti dilewati sebuah monitor untuk nunjukin dia seberapa akurat. Dan delta E ITP yang paling akurat sementara ini, dan delta E itu diciptain fokusnya untuk menyambut monitor-monitor dengan P3 tinggi dan pengetesan yang jauh lebih akurat untuk monitor HDR ke depannya. Karena HDR udah pakai gamut Rec 2020 tipe yang HDR, dan gamanya mereka udah punya standar sendiri, ST284 HDR PQ. Yang sampai video ini dibuat pun gue belum bener-bener ngerti itu standar gamma apaan artinya. Tapi yang gue baca memang standar HDR real harus pakai gamma itu. Dan kenapa delta E ITP ini penting? Sebenarnya logikanya sama kayak gamut aja. Anggap ada monitor A 100% sRGB dan 100% P3. Monitor B juga sama 100% sRGB dan 100% P3. Gimana caranya tahu monitor mana yang lebih luas cakupan warnanya? Keduanya soalnya hasilnya sama. Gampang. Kita gunain standar yang lebih tinggi dari P3. Rec 2020 SDR. SDR. Maka lu akan tahu mana yang lebih luas. Di delta E juga sama. Pakai standar yang lebih tinggi untuk lihat lebih jelas monitor mana di treatment pabriknya lebih baik dan kasih panel yang lebih baik. Dan info yang gue dapat bahkan sampai hari ini, pabrik monitor sekalipun mereka masih pakai standar delta E 2000 untuk kalibrasi hardware monitor mereka. Karena tentu akan lebih mudah mereka capai daripada harus ngejar delta E ITP serendah mungkin yang punya standar lebih tinggi, yang efeknya ke cost dari kalibrasi monitor itu sendiri akan jadi mahal. Pabrik kan mau untung, jadi ya ada yang mesti mereka pilih dan korbanin, tergantung lagi bikin segmen monitor apa. Kalau kalian saking kepo dan pengen tahu rumus dan perhitungannya, matematikanya ya, atau lu mungkin lebih jago tentang warna, silakan lu coba debat Display Color Scientist Portrait yang ngeluarin Kalman software ini. Linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Pertanyaan yang kedua, di sini mungkin lu tanya, Bang, itu kok lu ngetes P3 itu ditulisnya D65P3 P3, bukan DCI P3 seperti kebanyakan brand klaim tulis DCI P3 sekian persen. Itu karena DCI P3 adalah standarisasi untuk sinema. Dan masalahnya DCI P3 itu pakai standar gamma 2,6 dan CCT atau temperaturnya di 6300. Ingat ya pengetesan grayscale atau akurasi putih yang ngebahas dua hal itu tadi. Kalau lupa, cek lagi dah. Yang sebenarnya DCI P3 dibikin kayak gitu untuk nyesuaiin dengan lampu yang dipakai proyektor di sinema, kayak bioskop gitu. Di sisi lainnya, Apple ngambil gamut DCI P3 itu yang kira-kira 126% sRGB. Dia pakai gamanya 2,2 dan CCT atau temperaturnya ke 6500K. Dan terciptalah D65P3 atau sebutan lainnya Display P3. Makanya ketika kita ngomongin monitor atau TV atau sesuatu yang ngeluarin gambar lewat panel, termasuk smartphone,
kata-kata yang harus dipakai harusnya D65P3, bukan DCI V3. Dan banyak orang bilang produk Apple punya warna yang jauh lebih bagus dibanding laptop Windows. Sebenarnya lebih tepatnya bukan lebih bagus, tapi lebih luas cakupan warnanya. Ya karena seperti tadi gue bilang, 100% P3 sama dengan sekitar 126% sRGB. Yang dimana semua produk Apple ngegunain P3 sebagai base warna keluar OS-nya, dibanding kebanyakan Windows device-nya masih ngeluarin warna sRGB doang. Dan lagi Apple nge-treatment produknya dengan sangat baik. Kalian bisa cek hasil pengetesan iPad gua. Dan itulah yang ngebuat Apple mahal, tapi ada value-nya. Walaupun ya mesti gua akui, kadang suka seenak jidat juga buka harganya. Next, kita lanjut. Tadi kelihatan ya, Xiaomi secara default pabrik atau pas monitornya kita reset, punya saturasi dan akurasi warna sRGB yang nggak akurat. Karena monitor Xiaomi ini nggak berusaha untuk ngelimit keluarnya warna P3 yang sangat luas pada saat show konten sRGB. Bagusnya, Xiaomi ini kasih kita preset yang bisa kalian ganti di OSD-nya ke sRGB. Kita tes lagi, akurasi putihnya jadi akurat dari Delta E-nya. Saturasi warna jadi sangat akurat di Delta E2. Dan kelihatan akurasi warna sRGB sangat akurat di Delta E3. Masalahnya, nggak semua brand mau kasih preset sRGB yang bekerja dengan baik. Ada yang cuma gimmick doang, pajangan gitu. Jadi ada beberapa monitor yang ada preset sRGB-nya di OSD mereka, tapi nggak benerin apa-apa dari kualitas warnanya. Alasan brand ngelakuin kayak gitu ya sederhana jawabannya. Karena setiap preset yang ada di monitor yang bener-bener ngebenerin warna, dalam hal ini ya, pabrik mesti kalibrasi secara hardware, brand mesti bayar ke pabrik itu. Per preset, itu alasannya kenapa pas kita review beberapa monitor lokal China, settingannya super minimal, bahkan OSD-nya kayak skin monitor tahun 90-an, sangat basic. Dan karena brand Armageddon, SPC, Fantech, ataupun Aero yang OEM ke China beli monitor, ganti brand, ganti packaging, itulah alasan mereka bisa murah. Karena mereka nggak treatment monitornya dengan baik atau nggak berusaha kasih preset buat penggunanya pakai dengan kebutuhan mereka. Ya tentulah ya, brand-brand tier kedua, ya gue sebutnya mereka kayak gitu, ya pasti mereka penetrasi pasar dengan kejar harga murah dulu. Dan sedikit info tambahan, ada banyak hal yang brand lokal bisa akalin untuk bikin monitornya lebih murah lagi. Misalnya pakai grade panel yang lebih rendah, tinggal request aja ke pabrik. Tentu dengan resiko dot yang bisa lebih banyak persentasenya. Misalnya bikin 100 monitor, 20%-nya kemungkinan besar kena dot. Dibanding panel dengan high grade. Misalnya bikin 100 monitor, mungkin 1%-nya kena dot. Dan brand juga bisa akalin brightness-nya, diakalin untuk nggak terang-terang banget keluarin cahayanya. Lampu kan nggak bisa bohong ya. Lampu terang dan lampu yang lebih gelap, harganya pasti beda. Termasuk LED yang ada di monitor. Dan itu berhubungan dengan pengetesan kita berikut. Brightness selalu kita ukur setelah monitornya dikalibrasi. Supaya standar kita sama ke semua monitor karena kita treatment dulu monitornya di tempat kita sendiri. Kenapa mesti begitu? Ingat, akurasi putih yang kita tes awal tadi. Kalau kita benerin CCTV-nya, misalnya tambahin red-nya, dalam hal ini karena Xiaomi kurang red-nya, itu bisa ngefek ke brightness. Dan brightness akan semakin redup ketika brand tidak treatment monitornya dengan baik. Jadi kita lihat dengan angle yang fair. Dan di sini Xiaomi dapetin 373 nits setelah dikalibrasi. Dan setelah itu kita bandingin dengan produk lainnya. Semakin tinggi hasil ini, semakin baik. Berikutnya, di setiap review kita selalu kasih settingan terbaik di monitor. Di Kalman, kita sebutnya ini kalibrasi manual. Dengan ratain RGB-nya yang keluar di monitor. Kalibrasi kayak gini kita cuma bisa rapetin warna RGB-nya, tapi nggak bisa kita paksa ke angka 0 untuk CCT-nya. Contoh di sini ada AOC 24B2XHM. Kalian lihat sebelum kita rapihin, ketiga warnanya berjauhan dan nggak rata keluar. Setelah kita coba kalibrasi manual, kita cuma bisa rapetin ketiga warnanya. Dan setiap settingan terbaik yang kita kasih, selalu kita ambil patokan 200 nits. Dengan asumsi, kalian yang nonton tuh pakai monitornya di ruangan kantor yang punya cahaya standar aja. Ya, kayak gini lah ya, shadownya agak aneh. Sementara untuk orang-orang yang ngeditnya di ruangan gelap gulita, biasanya mereka lebih prefer di 120 nits atau 80 nits. Tergantung kebutuhan mereka. Dan itulah alasan kenapa kontras juga kita selalu tesnya di 200 nits. Dan berikutnya pasti kita bandingin sama brand lain. Untuk panel IPS kita saranin standar ini harus di kisaran 1000 lebih banding 1. Seperti yang semua brand klaim. Walaupun ada beberapa yang nggak real juga klaimnya. Dan untuk panel VA standar bisa kita bilang bagus sekitar 3000 sampai 5000 banding 1. Dan itu semua yang perlu kalian tahu untuk ngebaca data-data di review GTI ini. Semoga video ini ngebantu kalian supaya nggak termakan gitu aja sama marketing brand yang kadang menyesatkan. Udah mulai terdampak reviewer malahan. Banyak yang menyesatkan. Dan terakhir gue cuma mau ngomong gini, monitor murah pasti ada alasannya. Monitor mahal harus ada value-nya. Dan kalau ada monitor mahal karena distributornya mau untung banyak, baiknya cuekin brand itu. Sementara ini yang gue lihat kayak gitu ya brand monitor MSI dan BenQ.
Tolong ganti kalkulator Anda ke Casio. Citizen juga bagus. Ada juga Citizen. Gue Elin dari GTD, sampai jumpa. Bentar.